Halo, kenalin, aku Clarissa Intan Sutra dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas Praktikum Sistem Pengeluaran dari Elektrik kelas C. Aku dari kelompok 5. Di sini aku akan menjelaskan instalasi MATLAB dan dasar Simulink. MATLAB merupakan perangkat lunak komputasi numerik yang dikembangkan oleh MATLAB tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator matriks, tetapi juga menyediakan lingkungan pemrograman yang kuat untuk analisis matematis, visualisasi data, serta perancangan sistem kendali. MATLAB biasanya digunakan untuk menghitung parameter sistem, contohnya itu fungsi alih, respons, frekuensi, dan stabilitas. Terus biasanya dipakai untuk merancang algoritma kontrol seperti PID, LKR, atau state feedback. Sama untuk memvisualisasikan hasil simulasi dalam bentuk grafik yang mudah dianalisis. Lanjut, di sini ada Simulink. Simulink ekstensi grafis dari MATLAB yang memungkinkan pengguna melakukan pemodelan berbasis blok diagram. Dengan Simulink, sistem dinamis dapat dipresentasikan melalui blok-blok yang mewakili persamaan matematis, komponen fisik, maupun algoritma kontrol. Keunggulan Simulink dalam pengendali elektrik itu satu, mendukung pemodelan sistem linear maupun non-linear. Kedua, kemungkinan integrasi langsung dengan perangkat keras. Ketiga, mempercepat proses pengujian dan validasi strategi kendali sebelum diterapkan ke sistem data. Lanjut, di sini ada konsep modeling dan simulasi. Modeling itu proses membangun representasi matematis atau logis dari suatu sistem nyata. Contohnya itu ada motor DC dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial yang mempresentasikan hubungan antara tegangan, arus, dan kecepatan putar. Simulasi. Simulasi adalah proses menjalankan model dengan kondisi masukan tertentu untuk mempelajari respon sistem. Contohnya, mensimulasikan respon motor DC terhadap perubahan tegangan, masukan untuk menganalisis stabilitas dan kecepatan steady state. Lanjut, ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu adalah alat matematis yang dipakai untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Di sini ada rumusnya dan di sini ada penjelasannya. Lalu di sini ada transformasi Laplace, tabel transformasi Laplace. Selanjutnya ada transformasi Laplace persamaan diferensial. Transformasi Laplace adalah teknik matematika yang sudah mapan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Banyak masalah matematika diselesaikan menggunakan transformasi. Tujuannya adalah mengubah masalah menjadi masalah lain yang lebih mudah dipecahkan. Penerapan pada persamaan diferensial, kita biasanya memerlukan rumus transformasi untuk turunan, yaitu sebagai berikut. Terus juga fungsi langkah sering disebut fungsi Heaviside dan didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya
Transformasi Laplace unilateral. Itu apa sih? Bentuk transformasi Laplace yang paling umum dipakai di teknik, khususnya untuk analisis sistem dinamik, sinyal, dan kontrol. Disebut unilateral karena integralnya hanya dihitung mulai dari T sama dengan 0T sampai dengan 0T sama dengan 0 sampai ya, sehingga hanya berlaku untuk fungsi pada domain waktu non negatif. Definisinya sebagai berikut. Selanjutnya ada transformasi Laplace bilateral. Biasanya digunakan pada analisis sistem dengan T lebih besar dari 0 terhadap juga transformasi Laplace bilateral atau dua sisi. Pada transformasi bilateral, batas integral diperluas di seluruh sumbu real, sehingga definisinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse digunakan untuk mengembangkan fungsi dari domain Laplace kembali ke domain waktu. Definisinya sebagai berikut. Sifat linearitasnya juga berlaku pada transformasi Laplace inverse, yaitu sebagai berikut. Transformasi function. Definisinya itu sebagai rasio transformasi Laplace dari keluaran sistem terhadap masukan dengan asumsi awal kondisi awal adalah 0. Fungsi transfer merepresentasikan hubungan antara sinyal keluaran, sistem kontrol, dan sinyal masukan, semua nilai masukan yang mungkin. Diagram blok adalah visualisasi sistem kontrol menggunakan blok untuk mempresentasikan fungsi transfer dan panah yang mempresentasikan sebagai sinyal masukan dan keluaran. Jika masukan dipresentasikan oleh LS dan keluaran dipresentasikan oleh CN, maka fungsi transfernya sebagai berikut. Artinya yaitu fungsi transfer sistem dikalikan dengan fungsi masukan akan menghasilkan fungsi keluaran sistem. Selanjutnya ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik. Model sistem mekanik penting dalam teknik kendali. Contohnya kendaraan lengan robot peluru kendali. Sistem mekanis itu dibagi menjadi dua, sistem translasional sama sistem rotasional. Sistem mekanis dapat murni translasional atau murni rotasional. Namun jika bisa dicampur hybrid. Sistem mekanis translasional. Blok dasar sistem mekanis translasional adalah massa, pegas, dan peredam. Input sistem mekanis translasional dapat berupa gaya F dan output pergeseran Y. Selanjutnya pemodelan sistem mekanik. Pegas menyimpan energi seperti pada gambar berikut dan sering digunakan sebagai elemen tunda untuk pegas linear pergeseran dan dibanding dengan gaya F menurut F sama dengan KY, dengan K adalah konstanta pegas. Saat pegas ditarik maka akan menyimpan energi E menurut persamaan. Selanjutnya ada energi ini akan dilepas saat pegas kembali ke bentuk awal.
dalam energi aplikasi, pegas sering dirangkai paralel atau seri. Saat pegas dirangkai paralel, maka konstan pegas totalnya adalah sebagai berikut. Dan jika dirangkai seri, maka tampilan seperti ini. Selanjutnya, pemodelan sistem mekanik dumper. Elemen peredam dumper direpresentasikan oleh gerakan piston dalam medium pelumas pada sebuah silinder. Gaya yang membuat piston bergerak sebanding dengan kecepatan piston yang dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Ini pemodelan sistem mekanik massa. Saat sebuah gaya ditekan pada massa, hubungan antara gaya F dan kecepatan dinyatakan dengan hukuman kedua Newton, yaitu F sama dengan ma olah karena mempercepat adalah perubahan kecepatan dan kecepatan dalam perubahan jarak maka sebagai berikut. Dan energi yang tersimpan dalam massa saat massa bergerak disebut energi kinetik dan dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya itu ada contoh sistem mekanis. Pada gambar berikut terdapat sistem mekanis yang tersusun dari pegas, peredam, dan massa. Temukan model matematis dari sistem tersebut. Selanjutnya, setiap sistem memiliki masukan dan keluaran itu adalah fungsi transfer. Ini itu seperti pemodelan ini penting dalam bidang teknik elektro, khususnya pada sistem tenaga listrik, sistem kontrol, dan elektronika daya. Nah, ini sebagai contoh. Bayangkan kendaraan ini ada Anda sebagai insinyur telah membangun model Simulink yang mensimulasikan gerakan sistem suspensi dari kendaraan ini. Sekarang bayangkan Anda ingin memberikan masukan ke sistem misalnya untuk mensimulasikan gundukan di jalan. Masukan ini berupa gelombang sinus atau fungsi langkah. Selanjutnya, seperti bisa dilihat, saya telah membuat 6 model untuk menunjukkan kepada semuanya 6 fungsi sumber yang berbeda. Yang pertama, fungsi langkah atau masukan langkah memberikan perubahan mendadak nilai tertentu dalam waktu yang hampir tidak ada. Jadi, pertama yang perlu kita mendefinisikan waktu hari sebelum tindakan langkah yang disebut waktu langkah. Dalam contoh kita, waktu langkah sama dengan 1. Dan mari kita ubah nilai akhir langkah menjadi 5. Jadi jika ini adalah perpindahan, contoh misalnya ini berarti setelah 1 detik perpindahan akan tiba-tiba melonjak menjadi 5 unit dalam sekejap dan berlanjut. Ini adalah waktu langkah yang berdurasi 1 detik dan langkah sama dengan 5 setelah waktu 5 langkah. Ini pemodelan sistem